Nah itu dia terjebaknya di pos 4 ke pos 5. Dia di situ muter-muter. Diputerin selama 5 jam kurang lebih itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi dengan kita di channel Pendakian Malam. Dan di kesempatan kali ini kita punya narasumber Mas Irin. Tapi sebelum itu kita masuk dulu ke Pocong Podcast, cerita orang naik gunung. Seru. Jadi kita undang Mas Irin punya kisah di Gunung Selamat. Lewat via Bambangan. Ada apa sih Mas Selamat ya? Jadi katanya Mas Irin ini dibawa sama setan keder. Gue pikir setan kredit doang yang ada ya. Setan keder ada. Iya. Jadi katanya itu dari pos 3 ke pos 4 itu selama 5 jam di situ-situ aja. Gue penasaran Ki. Kayak apa cerita lengkapnya ya? Oke. Kita panggil apa nih? Boleh, kayaknya kita panggil. Kita panggil aja. Oke. Mas Irin. Oke, Mas. Apa kabarnya Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Mas. Aman. Tadi dari mana ke mana Mas? Tadi dari rumah aja sih ke sini. Cuman karena malam minggu kali ya macet, gila. Banyak yang keluar semua. Plus tambah kondangan ya. Nah itu biasa. Jadi ramai. Biasalah malam minggu. Acara weekend. Iya. Sehari-hari ngapain aja nih Mas? Ya aktivitas biasa sih, kerja, tidur, makan. Udah gitu doang. Mabuk enggak. Lagi enggak. Bukan mabok, mendem. Oke. Mabok. Konon katanya punya cerita yang menarik nih Mas. Kayaknya cerita yang di bawah setan keder ya. Oh iya, ada tuh. Udah lama sih ya. Ayo Mas, ceritain mungkin pelan-pelan Mas, pelan-pelan Mas. Sebelum masuk ke ceritanya, kita dari awal dulu Mas. Nah, itu pada tahun berapa, siapa aja, dan dimulainya kapan, jam berapa gitu saat pendakian. Itu saya pendakian gunung yang pertama. Kalau sebelumnya mungkin biasa camping-camping santai doang di bukit, di kolong jembatan. Ya paling itu camping ceria. Iya. Dan tahun berapa itu ya? Kurang lebih kayaknya tahun 2017. 2017. 6 tahun yang lalu. 6 tahun lu Tapi masih keinget ya sampai sekarang. Wow. Berarti berkesan sekali tuh. Lumayan. Berkesan sekali tuh. Padahal bukan gue yang ngalamin. Temen gue yang ngalamin tuh. 2017 itu kita naik dari base camp Bambangan ke Balingga. Bambangan ya. Awalnya kita ada 17 orang. Wih, open trip apa Mas? 17. 7 orang? 12. Oh, 12 orang. 12 orang. Terus kemudian di base camp ada 2 orang tuh cowok cewek. Ngakunya si kakak adek. Oh, ngakunya. Cewek. Iya, awalnya itu kakak adek. Ikut gabung katanya, Mas boleh gabung nggak? Kita berdua doang nih dia berangkat dari kalau nggak salah tuh dari Pekalongan. Ya, si KKD itu. KKD itu. Oh, mungkin KKD ketemu gede ya? Iya, itu kebongkarnya pas udah tahun berapa tuh 3 tahun silam. Baru kebongkar ternyata KKD. Iya.
Bukan kakak adik. Bukan apa? kakak. Ya itu kakak adik ketemu gede. Iya, iya benar. Adik-adian bukan? Iya, ada-adean. Adik-adian sama kakak-kakaan. Iya. Akhirnya gabung, kita jadi 14 orang. 14 orang ya. Kita start itu jam habis duhur. Habis jual. Oh, siang banget ya, Iya, Mas. siang. Itu naik apa? Udah naik Itu- ojek? Enggak, kita naik motor. Enggak, maksudnya dari base camp. dari base camp ke start itu. Ya, dari basecamp Bambangan kita start biasa jalan kaki. Jalan. Jauh, Enggak Mas. ada ojek. Oh, pada situ belum ada ojek? Belum ada. 2017 belum ada. Oh. Belum ada ojek. Emang sekarang ada ojek ya? Udah ada ojek ya, Mas? Saya malah nggak tahu orang sana. Ada ojek, Mas. Padahal dari rumah itu basecamp deket. Paling cuma 30 menit tuh. Dari mana? Dari rumah. Hari apa itu, Mas? Hari Sabtu. Biasa itu weekend lah. Iya. Sabtu Minggu. Dari basecamp ke pos 1 itu aman. Dari pos 1 ke pos 2 hujan gede. Hujan besar. Hujan, untungnya udah prepare sebelumnya kan. Jadi Iya. semua logistik, semua peralatan udah Ya, lengkap lah, Mas. diplastikin semua gitu. Rain cover raincoat segala macam udah Iya. disiapin. Habis hujan reda kita trekking tuh dari pos 2 ke jalan licin. Iya. Itu wah, gila Iya. sih. Naik satu langkah, Iya, meleset meleset. tuh. Dari pos 2, pos 3 kita kan rencana camp di pos 5 tuh. Nyampe pos 5 itu maghrib, hampir ke setengah tujuan lah, habis maghrib oh, iya, tuh. malam berarti. Berarti ngelewatin apa namanya? Pos Samarantu itu malam ya, Mas? Malam, hampir maghrib itu. Oh, menjelang maghrib. Menjelang maghrib. Tadinya makanya kan bingung kan, ini mau camp di mana nih? Di pos 4, oh jangan, katanya pos 5 aja. Pos 5, Bentar lagi kan, iya. paling sekitar 30 menitan tuh dari situ. Di pos 4 masih aman, di pos 5 itu kita udah bikin tenda. Heeh. Nah, datanglah satu orang. Dia tiba-tiba pengen minta gabung lagi tuh. Itu dari bawah tuh, Dia dari bawah. Dari bawah. Sendirian, bawa carrier gede lagi. Hmm. Terus bilanglah ke teman saya, "Bang, boleh gabung nggak?" Dia bilang katanya. Heeh. Itu dia benar-benar sendirian? Iya, dia sendirian. Enggak, dia sebenarnya 3 orang. Oh. Iya, cuman dia pas ke situ dia sendiri. Sendiri. Oh. Minta izin gabung, "Bang, gabung boleh nggak nih?" Dia cerita ini. Akhirnya lah, karena teman-teman gua baru semua, Iya. termasuk gua Iya. gitu kan. Jarang lihat orang yang di luar. Iya. Tatuan, Oh iya, licin, iya, gitu iya. segala macam kan udah pada Iya. negatif thinking Iya, duluan iya, tuh. iya. Gimana nih? Akhirnya yaudah, jangan dilihat orang, jangan Iya, lihat iya, orang, jangan dari luarnya gitu. Akhirnya gabung lah. Terus dia cerita, ternyata dia berangkat dari basecamp tuh pagi. Kok bisa kesalip, Mas? Iya. Nah itu dia terjebaknya di pos 4 ke pos 5. Dia di situ muter-muter, diputerin selama 5 jam kurang lebih tuh. Akhirnya makanya di pos 5 ketemu tuh sama rombongan gua. Menarik. Iya. Wah gila, merinding Tapi semua. gini, Mas. Semestinya kan nih bikin logisnya ya. Nah, Kan dia lebih jalan lebih dulu ya. mm. Kalau misalkan Mas dia sampai di pos 5-nya dia lebih sore, Mas sampai duluan kan. Iya. Logikanya kan kalau namanya jalan kan satu Ya, jalan aja ya. ya. Logikanya ketemu lah ya. Harusnya Harusnya. ketemu. Ya Tapi kan? nggak ketemu. Tapi ini nggak ketemu. Nggak ketemu. Apa dia masuk ke hutan? Apa masuk itu? Apa gimana ceritanya dia itu? Diputer-puter doang sih dia katanya. Tadinya 3 orang kan dia, yang 2 karena udah nggak kuat kan, akhirnya dia camp di atas pos 4 sebelum pos 5. Camp di situ. Yang 2 orang itu, yang satu akhirnya dia gabung. Itu ya kemungkinan ya biasa lah, kalau mitosnya masih kental kalau di Iya, situ. iya, iya, kalau di yang Bambangan kayak ya. misalkan kayak tutur katanya bicara segala macam, tingkah lakunya mungkin dari situ Oh, sih iya. asal mulanya itu. Tapi akhirnya gabung bareng, ikut nyampe puncak tuh. Oh, sujud syukur, dia nangis dia di puncak. Tiga orang itu. Satu orang doang. Satu orang doang. Yang Yang dua dua itu? Yang 2 akhirnya camp di Oh, dia di nggak- pos nggak. di bawah pos 5. Yang Dia berarti dua- nggak puncak. Enggak, Dia nggak muncak. enggak muncak. Dia sampai nangis tuh. Sampai nangis. Padahal Sujud tatoan, syukur dia. piercingan. Iya. Oh iya. Religia Religi, keluar di iya, situ. iya. Kita nggak tahu di sisi Iya. manusia itu Iya. Oh, ada iya. hal yang lain ya. Iya. Ada sisi yang baik juga. Oke. Terus Ya, turun
Pas turun sih aman-aman aja sih. Cuman kalau pas rombongan saya kan tadinya 12 orang, yang nyampe puncak 10 orang, yang 2 karena emang gak niat banget ke puncak. Oh, jadi jaga. Nunggu di tenda doang tuh yang 2 orang. Tuh alasannya itu tuh biasanya klasik itu. Udah, gue yang masakin terus lu sampai turun. Iya, jaga makanan tenda, udah jadi. gitu. Iya. Terus yang ade-adean? Yang ada adean, nah itu masih aman tuh, masih kakak ade itu. Oh, masih kakak ade. Pas Ikut sampai jalan, puncak. nyampe pulang, Oh. masih kakak ade. Masih kakak ade. Nah, nyampe puncak pun masih bareng tuh. Nyampe pulang lagi ke base camp. Nyampe akhirnya setelah pendakian beberapa bulan kemudian kayaknya Lebaran tuh ketemu lagi reunian. Masih kakak ade. Masih kakak ade. Masih kakak ade. Oh. Itu ketahuannya gimana? Itu belum ketahuan tuh. Oh, itu belum ketahuan. Ketahuannya karena yang ceweknya itu nikah. Yang ceweknya nikah. Sedangkan yang cowoknya udah nggak ada kontak tuh sama 2 orang itu. Akhirnya ternyata kakak ade. Oh. Iya. Iya. Enggak sih, dari cerita yang tadi penasaran kakak adenya aja sih. Ternyata kakak ade ketemu gede. Itu kalau di gunung itu kan cerita di Gunung Slamet yang Mas, bukan Mas sendiri ngerasain kan? Banyak. Iya kan? Itu kan bukan Mas sendiri aja yang ngerasain, kan ada banyak orang kan. Banyak Biasanya orang. kan pas turun tuh Mas, begitu pas turun baru kan mulai pada cerita tuh Iya. semuanya. Nah, menurut Mas yang denger itu cerita dari teman-teman Mas 12 orang ini nih apa aja Mas? Iya. Wah, banyak Ayo, Mas, mistis. bisa di-spill sedikit-sedikit Mas. Dia ada yang itu pas bareng juga, pas pendakian itu juga. Berapa orang, kurang lebih 5 orang denger musik gending. Kalau di Oh iya, Pekalongan, gamelan. ya gamelan Gamelan ya. denger gamelan, tapi saya sendiri nggak Nggak denger, denger, iya, nggak iya. denger. Yang lain katanya denger, tapi dia emang ngomong langsung di situ Iya. sih, nggak cerita di bawah. Akhirnya kan makin kacau. Iya, itu. makin kacau. Iya. Pada saat malam itu. Iya, pas malam itunya cerita gitu. Wah, udah makin emang dasarnya orang-orangnya pada kocak kan. Iya. Oke, kalau dari Mas Irin pada saat pendakian itu ada hal-hal yang janggal gak kalau dari Mas Alhamdulillah Irin? kalau saya sendiri Enggak. Aman. nggak pernah. Tapi dari teman-teman aja Dari teman-teman banyak, sering ketemu tuh yang mistis-mistis gitu. Iya. Mungkin biasanya sih karena pemikiran sih ya. Pemikiran gua sih. Iya. Pemikiran ya. Iya. Pemikiran. Aduh. Aduh. Gini dong. Tai. Mungkin kadang karena persiapannya kadang terus mungkin lupa berdoa kali juga. Iya. Itu kan padahal kan penting banget kan dari awal sebelum berangkat berdoa itu berdoa penting. dulu. Itu biasanya di situ. Karena pada saat kita berdoa kita minta perlindungan sama yang di atas, yang kuasa untuk minta perlindungan di dalam pendakian gitu. Kita nggak bisa minta perlindungan sama siapa lagi gitu. Iya. Ya doa itu harapan gitu. Oh, nih selain tadi kan spill dikit tuh Mas di belakang sebelum kamera nyala nih. Katanya punya pengalaman yang berbeda, cerita berbeda lagi di gunung lain tuh Mas. Apa sih Mas? Iya, itu tahun setelah pandemi itu tahun 2022 kalau nggak salah. Belum lama dong. Belum lama Iya. dong tuh Mas. Pas saya udah nikah. Itu cerita di Gunung Sumbing, jalur Bawongso. Waduh. Bawongso. Oh gila sih. Di base campnya aja udah. Apa itu? Keren banget. Di base camp Bawongso. Cocok nggak? Referensi gua. Cocok. Di Bawongso tuh. Keren. Itu pas itu gua berapa orang ya? 6 orang. 6 orang. Yang cewek istri gua doang. Iya, berarti orang. 5 orang laki-laki, Iya. 1 orang perempuan. Iya. Itu tahun 2022. 2022. Bulannya apa Mas? Bulannya setelah Lebaran pokoknya itu. Bulannya setelah Itu Lebaran. tolong dicek. Biasanya Tahun Juni. 2022. Biasanya Juni. Iya, setelah Lebaran. Iya. Maybe Iya, Juni, bisa. maybe Juli, maybe Atau Agustus. Iya, itu bulan-bulan Antara itu lah ya. Ah. Antara 3 bulan itu tuh. Oh, iya. Oke, Dari bawah mah cuaca aman tuh. Aman. Cerah, bagus gitu. Naik. Pas trekking juga masih aman. Itu camp di mana Mas? Itu camp di pos berapa ya? Pos 3 kalau nggak salah di Pos 3 tuh Gajahan ya? Iya, Gajahan ya. Pos 3 Gajahan. Camp di pos 3. Terus pas sebelum itu juga
oh ya di Gajahan pos 3, sumber air kan di pos 2. Iya, pos 2 ya. Udah sumber air, pos 3 Gajahan, camp di situ. Nah, pagi lah itu jam 4 kita siap-siap buat summit kan. Puncak. 3 orang cowok dia nyantai. Jadi nggak mau summit duluan. Dia masih biasa mager. Masih mager ya. Pagi. Akhirnya gua jalan duluan. 2 orang, 3 orang, 2 cowok sama istri gua 1 cewek. Sarapan dulu kan, sarapan. Berangkat lah. Itu kabut. Itu jam berapa start, Mas? Jam 4. Jam 4. Oh iya. Jam 4 pagi. Jam 4 di base camp pos 3 masih aman. Iya. Masih angin-angin biasa lah, belum terlalu kencang. Masuk ke atas lagi pos 3. Pokoknya ada pos 4 enggak ya, lupa saya. Oh, ada pos 4. Itu kan dia ada 2 jalur tuh. Yang kalau kita mau submit ada jalur apa? PHP sama apa satu lagi? Yang lurus sama yang zigzag. Iya, yang zigzag itu. Saya ikutan yang zigzag. Oh, yang zigzag. Yang zigzag. Jadi agak slow. Agak slow ya, ya. Jam 4 start. Kita 3 orang. Nah, untungnya biasa kalau summit kan paling bawa makanan ringan, makanan ringan, kopi, kompor segala macam. Nah, gue secara refleks masukin sleeping bag tuh. Masukin sleeping bag. Refleks spontan aja gitu ya, masukin ya. Ada nggak niat? Dan niat. Masukin aja lah. Buat biar tasnya agak ngembung aja tuh. Oh, biar kelihatan di foto tuh, wih, bebannya banyak. Iya. Bawa berangkat. Saya cek terus, maksudnya istri saya aman nggak? Aman nggak? Kalau ada apa-apa ngomong gitu. Pokoknya ada gejala dikit, apapun yang lu rasain lu ngomong. Gitu. Jalan, udah jam 5, jam 6, baru tuh dia berasa, katanya tangan dingin, katanya nggak berasa. Saya cek lah sarung tangan. Iya. Ternyata sarung tangannya basah. Langsung gue lepasin, gue gosok-gosok dulu. Anget, udah mendingan katanya, udah jalan lagi. Itu udah kurang lebih 15 menit, 20 menitan lagi tuh puncak. Itu posisi udah badai. Jarak pandang cuma 3 meter, itu udah nggak kelihatan jalur. 3 meter paling, 2 meter, 3 meter. Jadi pada saat summit itu badai, gerimis, kabut. Itu udah kira-kira tuh jam berapa, Mas? Itu udah jam 7. Wih, jam 7 pagi kan udah terang, berarti udah terang di gunung kan juga udah ini kan, udah terang kan. Jadi mulai badainya jam 7 itu udah mulai. Dari mulai jam setengah 7-an. Setengah 7 udah badai. Jam 4 mulai summit itu nggak aman. Masih aman setengah tuh. 7 mulai badai. Iya, baru kabut sama gerimis doang. Badainya belum. Itu ketemu badai. Akhirnya istri gua ngomong, tangannya nggak berasa lagi gitu. Akhirnya sarung tangannya kan tadinya sebelumnya gue tuker nih sama sarung tangan gua. Gue tuker yang kering, masih nggak berasa. Pusing. Wah, udah tuh saya di situ udah udah panik. Udah gemeter aja gimana. Bingung. Sudah gitu kan jalur itu udah kebuka karena itu kan udah kebuka. Udah kebuka, angin kencang, nggak ada buat berlindung lah intinya itu bebatuan doang, bebatuan dan edelweiss sama cantik doang itu tumbuhan tuh. Akhirnya kita minggir dulu nyari tempat yang agak longgar lah. Iya. Nah, temen gue yang satu untungnya dia lumayan berpengalaman, maksudnya ada pengalaman lah gitu. Dia nggak panik lah, tenang dulu gitu. Oh, yang udah panik gue. Iyalah, aku nggak bisa bayangin, Mas. Iya, aku nggak bisa bayangin, Mas. Iya. Udah pusing-pusing, terus dada sesak tuh. Waduh, udah cerita dia. Iya, istri. Iya, ngomong dada sesak katanya buat nafas tuh udah susah, hidung udah agak meler gitu. Tangan udah mati rasa. Udah akhirnya gue ambil sleeping bag, temen gue kasih kompor sama bawa energen, minuman hangat lah, bikin air hangat, minuman hangat. Ini tolong, gue kasih kompor aja tuh, gue bilang, ini tolong gitu, lempar aja. Dia lah, untungnya langsung diopenin gitu ya. Nah, gue buka jaket aja, gue peluk lah di situ. Istri gue jaket, gue buka peluk, gue masukin sleeping bag bareng berdua. Di pinggir jalan. Banyak orang-orang yang udah lewat, tapi Mas kenapa Mas? Aman nggak apa-apa. Iya. Tolong apa cuman. Nah, temen gue yang 3 orang yang tadinya dia berangkat terakhir, akhirnya dia nyari gue. Oh, nyusul. Nggak nyusul lagi sebelum di jalur itu saya udah bilang, duluan aja gitu. Saya mah pelan-pelan soalnya bawa istri. Iya, karena baru perempuan. Ya, akhirnya dia pelan-pelan di depan duluan 3 orang tuh. Nah, sama orang lewat yang tadi, akhirnya gue ngomong lah, tolong ntar bilangin 3 orang yang di depan suruh ini aja. Suruh mundur. Ya, puter balik aja. Bilang dipanggil temannya gitu aja. Oh iya Mas, siap. Akhirnya dia duluan, itu masih panik sih sebenarnya posisinya gue. Udah agak mendingan lah.
air hangat mateng, bikin energen, nesting kan masih panas tuh akhirnya. Gue suruh pegang itu sama diri gue, tangan dipeluk gini, hangat airnya, dikasih minum energen, udah agak mendingan, langsung dia muntah-muntah. Istri gue udah plong dari situ. Wah, ini udah mendingan lah, berarti. Udah selang beberapa menit, energen udah habis, energen lagi. Kakak tahu, pasti energen sereal. Nggak apa-apa. Ya gitu. Nggak apa-apa, sebut aja mas. Minuman sereal gitu. Udah agak Nggak hangat, mendingan. Udah tenang lah itu, udah agak rileks, udah plong itu. Gue tanyain lah gimana rasanya, udah mendingan, udah nggak sesak gitu. Terus yang dari atas pada turun semua. Badai enggak. Pada turun. Jadi nggak ada yang jadi ke puncak. Berarti teman yang pendaki yang ketemu itu nyusul teman yang bertiga itu. Iya, putar balik akhirnya. Ternyata nggak jauh di depan saya nggak jauh. Cuman kan nggak kelihatan karena kabut. Iya. Dia nungguin juga ternyata. Akhirnya balik. Kenapa? Nggak apa-apa, udah aman gitu. Bener paniknya. Iya. Minta ampun tuh sebenarnya tuh. Wah, gila. Udah setelah itu, tapi gimana kondisinya pas dia muntah itu? Pas dia muntah? Ya akhirnya gue bilang, ini mah udah kita putar balik aja turun. Oh, akhirnya turun? Gitu. Ya puncak nggak bakal kemana, gue bilang. Besok-besok kita bisa kesini lagi. Enggak, bini gue, sayang banget katanya. Iya, karena udah sampai di situ mas. Padahal posisinya habis kena hipo kayak gitu kan. Terus sayang banget. 15 menit lagi nyampe puncak dia bilang kan. Akhirnya gue, yaudah kita sambil istirahat sambil nunggu aja. 10 menit lah gue bilang, 10 menit. Masih kayak gini kita turun gitu. Tapi kalau 10 menit badai udah hilang, udah reda, udah nggak gerimis, kita ke puncak gitu. Iya. Aduh, nggak kebayang mas. Panik gitu. Untungnya pertolongan pertamanya itu yang penting. Oke. Jadi kesimpulannya gimana nih? Jadi kalau misalkan diambil kesimpulannya, di setiap pendakian itu nggak semua ngalamin kejadian horor. Mungkin dari teman ngalamin kejadian, atau dari pendaki lain, tapi intinya saat mendaki itu jangan dipaksakan. Kayak Mas Irin ini, pada saat naik ke Sumbing sama istrinya dan terjadi kendala hipo, mereka kembali turun dan tidak memaksakan naik gitu. Lihat keadaan dan situasi. Oke, kalau dari Mas Irin, pesan buat yang nonton channel pendakian malam apa nih? Boleh mungkin dari Mas Irin kasih nasihat buat teman atau saran atau apa itu yang buat pendakian. Ya, kalau dari pengalaman pribadi aja ya. Mungkin kan masing-masing orang kan beda. Kalau dari saya pribadi sih sebelumnya harus prepare yang matang dulu. Yang matang. Terus sebisa mungkin ada satu orang lah yang tahu gitu di alam luar tuh kayak gimana sih gitu. Soalnya kan 1 detik kemudian nggak ada yang tahu apa yang terjadi gitu kan. Betul prepare, terus betul, Mas. Berdoa lah, udah pasti sih itu. Penting, berdoa itu penting. Kalau berdoa, alhamdulillah biasanya lancar. Iya mas, benar. Itu aja sih. Oke. Jadi sekian dari kami, cerita dari Mas Irin yang sungguh horor sih menurut gua karena istrinya yang hipo dan dia harus selimutin, dan beruntungnya bawa sleeping bag tanpa diduga gitu. Refleks aja tuh. Nah, hal yang tidak diduga. Ya nggak bisa membayangkan di situasi pada saat itu Mas Irin kan. Ya contohnya kayak tadi di gunung di Gunung Slamet ya, Bambangan. Ya walaupun Mas Irin tidak merasakan sendiri, tapi kan melihat secara langsung kan, kayak gitu-gitu kan nggak mudah gitu. Cara psikis dan psikologisnya pasti terganggu juga gitu loh. Betul. Ya kan. Ya tapi yang alhamdulillahnya lancar gitu. Naik bisa sampai puncak dan turun. Lalu dapat kejadian lagi di Gunung Sumbing. Yang itu terjadi malah di istrinya sendiri gitu. Itu satu momen yang belum tentu semua orang tuh siap dan tambah itu nanggapin situasi yang seperti itu. Betul. Ya. Oke. Sikat. Oke, saksikan terus bersama kami channel Pendakian Malam dalam acara Pocong. Jangan lupa subscribe, like,
dan komen. Thank you.